Israel yang lemah. Jadi kalau saya bilang Iran ini ya dengan kejadian ini kalau di bahasa militer itu dia masih melaksanakan konsolidasi. Ya. Konsolidasi dia mengecek kembali kekuatan saya seperti apa sekarang ini setelah terjadi perang yang sedemikian lama sudah berapa bulan ini ya. Kemudian dia cek kekuatannya, cek kemampuannya, ya cek jumlah personilnya, cek semua cadangannya, cek finansialnya, ekonominya. Bukan berarti dia lemah. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, jangan diperkirakan begitu. Kalau pemikiran intelijen strategi tidak demikian. Mungkin dia konsolidasi dulu, tidak melakukan apa-apa, dia persiapan. Hati-hati. Ada di Yaman, itu yang dihabisin. Ya, tapi Israel juga perlu konsolidasi karena kekuatannya kan semakin lama semakin berkurang juga. Ya kalau Amerika masih mau Ya. terus membantu, menyokong, atau negara-negara yang koalisi dengan Israel masih membantu. Tapi saya kira negara-negara Israel, negara-negara koalisi Israel yang murni tidak akan membiarkan Israel itu kalah. Yakin saya. Betul Baiklah. Amal. Ya, Ya, baiklah. judulnya kan Iran Sebentar, sudah sebentar kalah. aja Pak. Sebentar bisa nanya Pak sama Pak Tobing. Sebentar. Jadi, Jangan panjang-panjang, Pak Tobing kurang sehat. Ya nggak apa-apa oke. lah. Ya kan saya bilang kalau negarawan udah siap mati kok. Mantap. Ya makanya jadi kalau ciri-ciri negarawan itu satu rela berkorban. Ya, saya lihat, saya juga ngecek beberapa negarawan di Indonesia. Ya, itulah saya bilang satu contoh yang paling besar adalah yang paling benar adalah Pak Sudirman. Kemudian Pak TB Simatupang, Pak Oh, saya Nasution. kenal. Saya pernah Nah, jumpa Pak TB Simatupang waktu Bapak Kapolsek di Samosir. Saya pernah ketemu. Silakan Bu Dora yang singkat. Saya mau ya, tanya, itu ya. di Samosir itu Pak nggak ada apa untuk pemerintah membangun perairan untuk pertaniannya yang langsung karena uh, uh, Danau Toba itu sendiri sudah susah untuk digunakan untuk mandi atau berenang para turis di situ karena sudah dijadikan tambak ikan. Apakah pemerintah tidak ada solusi untuk mengembangkan pertanian itu, membangun irigasi perairan untuk petani itu, Pak? Jadi, Tulang. jadi begini, itu masalah keramba-keramba ikan itu kalau nggak salah sudah disingkirkan kan? Bukan masalah keramba ikannya, Tulang, tapi Ya, pembangunan irigasi ke pertaniannya agar ya, Indonesia apa yang diimpikan Pak Prabowo tentang Ya, biar Indonesia dijawab seperti dulu layaknya Bu di Dora. Sumatera. Biar dijawab. ya. Jadi begini, itulah orang Batak. Jadi kita jangan menyerah kepada pemerintah. Kalau pemerintah tidak membuat, kita lah. Jadi kepemimpinan orang Batak itu bagaimana? Jadi jangan selalu mengharapkan pemerintah, pemerintah, pemerintah terus. Saya beritahu itu apa Namburu ya. Nombor. Nah, jadi coba lihat, ada desa terkaya di dunia. Ada 4 desa terkaya di dunia. Satu di Cina, satu di Korea, satu di India, satu di Switzerland. Ya, karena kemandirian. Bahkan yang di India itu saya salut sekali. Tanahnya tadi gersang, orang susah, menjadi negara terkaya. Coba, negara terkaya diakui dunia loh. Baru 4. Indonesia, tanahnya subur, apa segala macam. Tak ada negara terkaya. Tidak ada desa. Desa ya. Jadi, ya kalau Desa. perlu kepala desanya yang berbuat. Jangan tunggu. Jadi kepemimpinan juga. Nanti kapan-kapan kita paparkan di sini. Saya tayangkan. Bisa buka kok di internet. Ayo Jadi, gerakan masalah amal orang Bataknya untuk ya, membangun kampung sendiri. ya itulah dari dulu kita udah dibilang gubernur Marsipature Hutanabe sampai Ya, mana ya kan, tapi
Ya itulah hanya omong-omong. Nah itulah visinya bagus, tapi tindakan nyata di lapangan tak ada, tidak dilogoskan. Jadi mohon maaf, ini karena keterkaitan semua kepemimpinan. Karena kaitannya tadi pertanyaan sampai 2045. Nah, kemarin Kembali ada ke orang laptop. datang. Kembalilah kita ke laptop. Apalagi yang mau ditanyakan? Makasih Ya, Mas. sesuai judul Pak Tobing, eh, Apa judulnya? Iran sudah kalah dan Hamas sudah kalah. Nah, dengan pertanyaan saya, dengan meninggalnya Presiden Iran ini, apakah kekuasaan sudah beralih atau pasti beralih? Yang kedua, apakah dengan beralihnya perlawanan Iran terhadap Israel memang sudah mati atau kalah gitu? Terima kasih. Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti ini. Jadi kalau seorang strategi, dia pasti berpikir begini, pemikiran strateginya. What was, what is going on, what next? Ya. Jadi kalau sekarang ini kan what was itu udah terjadi perang antara Israel. Itu kalau ditinjau what was itu apa yang terjadi selama ini hubungan Israel dengan Iran. Ya. Sekarang masih what is going on. Sekarang presidennya mati. Presiden Iran mati. Berarti apa namanya, mau nggak mau Hamas, Hezbollah, Houthi itu sudah kehilangan figur, ya kehilangan figur. Tapi bukan kehilangan pusat kekuatannya, bukan pusat kekuatannya. Oke lah, apapun yang sudah ini, what is going on sekarang kan masih berlanjut perang. Nah, what next? What next? What next itu begini. Kalau nanti pengganti presidennya ini adalah lebih sadis, karena si Ibrahim ini masih ada takut-takutnya dia. Tapi kalau nanti yang menggantikannya itu sudah nggak lebih sadis, katakan si Ahmadinejad lah, masih ada peluang dia. Nah ini berbahaya. Jadi tidak kita jamin bahwa dia akan menyerah, belum tentu. Hmm. Belum tentu, Baik, baik. ya. Terima kasih. Nah, belum tentu, tunggu dulu, masih belum selesai, Oh ya, ya. habis ini Jadi Pak Urang. Ya, what itu contoh. Contohnya begini, jika di Israel sendiri terjadi konflik ya, konflik internal, tidak setuju dengan kebijakan atau apa namanya strateginya Netanyahu, ya. Nah, itu bisa juga mengakibatkan Iran yang lemah atau Israel yang lemah. Jadi kalau saya bilang ya, Iran ya, ini, ya, dengan kejadian ini, kalau di bahasa militer itu dia masih melaksanakan konsolidasi. ya. Konsolidasi, dia mengecek kembali kekuatan saya seperti apa sekarang ini setelah terjadi perang yang sedemikian lama, sudah berapa bulan ini ya. Kemudian dia cek kemampuannya, ya, cek jumlah personilnya, cek semua cadangannya, cek finansialnya, ekonominya. Bukan berarti dia lemah. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, jangan diperkirakan begitu. Kalau pemikiran intelijen strategi tidak demikian. Mungkin dia konsolidasi dulu, tidak melakukan apa-apa, dia persiapan. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu nggak boleh kita berpikir bahwa dia sudah lemah, enggak, ya. Nah, nanti contoh, what next? Kalau seandainya Ukraina dan Rusia, ya, bisa sudah selesai, Rusia mungkin bisa konsentrasi membantu Iran. Nah, tapi itu semua sudah dinubuatkan di Bible bahwa itu akan terjadi. Nah, siapa yang kalah sama yang menang? Ya, kalau menurut firman Tuhan, ya sudah pasti Israel. Ada baca aja lah di kitab Zakaria. Jadi kita harus berpedoman gitu. Masa Tuhan bohong? Nggak mungkin lah. Ya. Siap. Jadi bukan berarti sekarang si Iran ini, ya, tidak akan menyerang lagi. Tidak ada jaminan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, kalau dari intelijen, mengapa Iran silent? Ya,
Cuman kita pelajari juga apakah Houthi, Hezbollah sama Hamas masih mau melakukan serangan apa tidak. Kalau dia mau melakukan serangan, apa kekuatannya? Bagaimana dia menyerang? Itu intelijen. Jadi kalau ada kayak begini, belum jaminan dia berarti lemah. Jangan-jangan dia konsolidasi. Ya, sekarang tergantung Israel. Israel mau berhenti nggak menyerang? Dia nggak perlu menyerang Iran. Yang perlu dia serang itu proksi-proksinya yang ada di Rafah, yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, yang ada di Yaman. Itu yang dihabisin. Ya. Tapi Israel juga perlu konsolidasi karena kekuatannya kan semakin lama semakin berkurang juga. Ya kalau Amerika masih mau Ya, terus membantu, menyokong, atau negara-negara yang koalisi dengan Israel masih mau membantu. Tapi saya kira negara-negara Israel, negara-negara koalisi Israel yang murni tidak akan membiarkan Israel itu kalah. Yakin saya, yakin dan saya. Dan sudah berapa kali ya ada campur tangan Tuhan nggak? Pasti ada. dong. Ya karena negara itu Tuhan yang bentuk tanah itu Tuhan yang kasih. Wong bumi ini yang menciptakan Tuhan kok. Apa ada manusia? Siap. Apakah Palestina menciptakan tanahnya? Nggak ada. Tanah Indonesia ini juga milik Tuhan kok. Siapa bilang milik? Nggak ada. Amin. Nggak ada. Nah, itu kalau keyakinan. Makanya seorang pemimpin itu harus punya conviction, keyakinan. Ya, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi. Ya, keyakinan terhadap konstitusi sebagai landasan konstitusional. Kalau tidak, bukan negarawan. Jadi, mau apa? Di Indonesia ini mana lebih berkuasa? Agamawan atau negarawan? Nah, seperti di Iran, yang berkuasa siapa? Agamawan kan? Ya, Nah, kalau menurut Cina apa? Agama itu candu. Apalagi? Nah, kita ini mau pakai filosofi yang mana? Makanya kembalilah ke Konstitusi Undang Dasar 45. Dan di dalam konstitusi itu ada ideologi kita. Ide kita menciptakan negara. Ya, berdasarkan konstitusi. Ide. Emangnya menciptakan Indonesia ide siapa? Ide para Pandong Pades kan? Bukan ciptaan MUI. Enggak. setuju. Bukan. Iya, bukan ciptaan MUI. Makanya itu harus disampaikan. Seminar kalau perlu. Itulah. Saya jadi pembicara biar saya buka semua. Kenapa takut? Orang udah Ya, kalau itulah. Jadi negarawan itu harus rela berkorban dan siap mati. Siap mati. Nah, seperti Mandela lah contohnya. Siap mati dia nggak? Seperti Mahatma Gandhi lah. Dia berpuasa, nggak makan. Sudah siap mati. Karena dia tidak mikir jabatan. Mandela juga nggak mikir jabatan kok dia. Dia diangkat jadi presiden satu periode, dia nggak mau lagi diteruskan. Kapan lagi anak-anak muda ini mimpin? Nah, kita harapkan Pak Prabowo ini transformasi kepemimpinan itu. Kepemimpinan negarawan itu. Tapi kepemimpinan sejati ya, jangan kepemimpinan manipulasi. Yang terjadi sekarang ini kepemimpinan manipulasi kok. Ya, siap. saya beritahu ya Pak, jujur aja lah. Kalau banyak orang nggak suka sama saya, itu mah biasa kok. Tuhan Yesus begitu baik, banyak yang nggak suka. Apalagi saya, kan begitu aja prinsipnya, filosofinya. Kenapa? Siap. Nah, jangan takut menyatakan kebenaran. Ya kan? Kalau kau menyangkal aku di depan Mantap. umum, kau pun akan kusangkal nanti. Kan begitu kata Tuhan. Aku kata Tuhan. Ya. Mantap. Oke lah. Jadi begitu. Jadi what next? Kita tidak tahu. Kita Siap. bicara intelijen kalau gitu. What next? Ya. What next? Pak Urang,